Hello Brovers, balik lagi nih dalam film science fiction yang berasal dari negara tetangga kita yaitu Australia. Dimana kali ini kita akan merecap alur cerita yang bisa dibilang bagus tapi ya membuat liar juga gitu kan. Film ini berjudul Infinity tahun 2015. Film ini diproduksi oleh Storm Vision Entertainment dan disutradarai oleh Shane Abbas. Film ini juga dibintangi oleh Daniel McPherson sebagai pemeran utama yang bernama Whit Carmichael. Peran utama yang luar biasa lah pokoknya untuknya. Dimana dia ini kan dipuji secara universal atas intensitasnya pada penampilannya di film ini. Nah, film ini juga memiliki sinopsis yang menceritakan pada abad ke-23 di mana orang-orang di bumi merasakan kemiskinan hingga banyak orang yang bekerja di penambangan antar planet dan penjelajahan angkasa. Nah, perjalanan untuk pergi keluar bumi itu ditempuh dengan teknologi yang bernama split streaming. Nah, split streaming ini merupakan proses mengubah benda menjadi sinyal data dan dikirim ke koordinat tertentu di alam semesta. Agar bisa berpindah, ada alat yang ditancapkan di tengkuk atau kayak di pundak gitu yang terhubung ke sistem saraf pusat. Asli ini tuh kayak keren gitu kan, anti mainstream lah. Manusia bisa pindah ke tempat jauh tanpa harus naik kendaraan apapun gitu. Tapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Monggo diaktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita dari film Infinity tahun 2015. And welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkannya beberapa tokoh, yaitu tokoh utama kita yang pertama yaitu Whit Carmichael, terus ada Claire Greenwich, ada Charlie Ken, ada Huntington, ada Morgan Jackler, ada Rex Mannings, terus ada Harris Menzies, Sid Johansson, dan yang terakhir itu ada Letnan Philippa Boxen. Mereka semua berada di suatu ruangan dan sedang diperiksa oleh orang-orang yang berpakaian APD, dan title film Infinity pun muncul. Nah, baru deh kita masuk ke timeline utama film ini, di mana Whit Carmichael ini yang berada di markas barat luar angkasa sedang duduk sambil melihat foto istrinya gitu. Dimana Whit yang baru pertama kali mendapatkan pekerjaan berbahaya ini, jadi kayak gimana gitu, kayak deg-degan gitulah, dan resikonya itu kan harus meninggalkan istrinya yang sedang dalam kondisi hamil. Baru deh diperlihatkan dimana sebelum Whit berangkat itu ia berbincang dengan istrinya, dan istrinya pun memohon agar Whit itu tidak pergi gitu. Mungkin doi khawatir gitu ya, namanya juga naluri seorang istri gitu kan. Tapi Whit pun berjanji akan pulang untuk makan malam gitu. Nah, kemudian Whit dan teman-temannya yang sedang menggunakan seragam kerja didatangi sama kapten mereka ini. Dia pun memberikan sambutan kepada Whit selaku anak baru mungkin ya. Nah, selanjutnya ketua timnya itu menyuruh 3 anak buahnya itu untuk keluar dari ruang ganti. Nah, tersisalah Whit, Dave, dan si kapten. Kapten ini berbincang kepada Dave bahwa ada sesuatu yang hilang gitu, entah itu barang ataupun teknologi lah ya. Nah, ia mengira bahwa Dave lah yang mengambilnya atau si pencurinya. Whit yang hanya mendengarkannya pun jadi terlibat dalam persoalan ini. Saat mereka bertiga masih membicarakan masalah, seketika alarm berbunyi yang memberikan info bahwa personil Regu 1 akan melakukan lompatan atau teleport dan bertukar dengan Regu nomor 28. Kemudian setelah terjadi lompatan, sesampainya Regu 28 di markasnya si Regu 1, mereka kayak teriak-teriak gitu kayak orang gila dan menembak ngasal ya, pokoknya jogres lah. Nah, di sisi lain, Whit, Dave, dan Kapten ingin pergi ke ruang lain dan melakukan lompatan gitu kan, biar nggak jadi korban lah, karena kan ini lagi jogres kayak begini. Tetapi seketika pintu terkunci secara otomatis dan membuat mereka tidak bisa keluar dari sana. Mereka pun melihat bahwa di luar terjadi adu tembak gitu cuy. Nah, Whit yang berdiri di balik pintu pun hampir terkena tembakan. Untung saja kapten ini menolongnya. Selanjutnya kapten menyuruh Dave mengambil alat lompatan yang ternyata ia curi untuk melakukan lompatan ilegal untuk menyelamatkan mereka semua gitu. Nah, tapi di sini tuh Dave yang udah ketahuan mengambil alat itu masih bisa ngeles gitu cuy. Padahal situasinya lagi kayak gini gitu kan. Dave pun mengambil alat tersebut dan mengatur pada Apex Whit. Saat Dave mengatur Apex Kapten, terjadi kesalahan yang tidak bisa ia tangani. Seketika Dave pun sudah melakukan lompatan dan disusul juga oleh Whit.
Kapten pun mati di markas karena markas melakukan penguncian juga gitu cuy. Kemudian scene pun berpindah ke markas timur di mana Kapten Komando Timur berbicara pada tim penyelamat terbaiknya itu. Nah di sini Kapten menjelaskan bahwa Infini adalah pos terjauh di luar galaksi. Nah Infini itu tuh kayak ciri-cirinya tuh kayak tanpa kehidupan, tanpa cahaya, dan pembukuan ke titik mendekati tak terbatas. Di sana juga akan terjadi perbedaan waktu yang cukup signifikan gitu. Jadi misalkan baru pergi dari bumi beberapa menit, nah di Infini mah udah seminggu gitu kan. Di Infini juga telah terjadi bencana angkasa terburuk dalam sejarah, yaitu 1.600 pria dan wanita pekerja di sana tewas karena adanya sekumpulan mineral aneh yang membentuk sumber energi unik berpotensi di tambang planet itu dan ternyata mudah menguap di dalam kondisi operasi normal. Stasiun di Infini juga secara permanen dimatikan dan semua pengiriman tertunda dihentikan. Di sini dijelaskan bahwa bencana global akan segera terjadi apabila payload tidak dimatikan. Nah, sang kapten ini juga memberitahu pada anggotanya bahwa sebelumnya telah dikirim tim inspeksi 15 ke Infini untuk memeriksa tempat terjadinya bencana. Tetapi selama di sana sesuatu terjadi pada anggota dan diantaranya itu mereka tuh udah mati gitu. Nah, menyisakan satu orang yang bernama Montoli. Nah, markas pusat pun mencoba untuk menarik Montoli keluar, tapi Montoli malah merusak Apexnya sendiri dan memilih tetap di sana gitu cuy. Nah, selama dalam Infini, Montoli mampu melakukan operasi dasar yaitu menyalakan payload untuk diantar ke bumi. Lalu secara tiba-tiba nih ya kan, Kapten baru saja mendapatkan kabar bahwa markas barat telah hancur. Tetapi ada seseorang yang berhasil melakukan lompatan ke Infini yaitu Wade Carmichael. Jadi sekarang misi mereka adalah mematikan payload dan menyelamatkan Wade Carmichael. Lalu tim penyelamat yang dipimpin oleh Sid Johansson yang diperankan oleh Kevin Copeland berangkat ke Infini dengan split streaming. Dengan sekejap mereka sampai pada ruang penyimpanan di Infini. Di sana suhu sangat dingin sekali yaitu di bawah minus 70 derajat dan banyak sekali mayat yang membeku di sana. Asli ini tuh ngeri banget gitu cuy, mayat pada bergeletakan aja gitu kan. Kemudian Johansson membagi tugas. Boxen dan Jekyll mencari Wade, Menzies, Greenwich, dan Ken fokus pada payload. Sisanya Mannings dan Huntington ikut bersama Johansson untuk menyalakan generator supaya penghangat di sana menyala gitu kan. Mereka pun mulai berpencar. Singkat cerita, Boxen dan Jekyll yang berada di sebuah lorong mendengar bunyi ketukan antara logam dengan logam gitu cuy. Mereka pun menelusuri ke sumber bunyi tersebut. Di sisi lain, Johansson, Mannings, Huntington sudah berada di ruang kendali. Mereka menemukan mayat yang sudah membeku di kursi kendali dan melihat ada yang aneh pada leher mayat itu. Kemudian Mannings dan Huntington pun memilih pergi untuk menyalakan generator. Kembali lagi pada Boxen dan Jekyll yang mengikuti suara ketukan yang berakhir pada pintu besi besar gitu. Boxen mencoba berbicara siapa tahu ada jawaban di balik pintu besi tersebut. Jekyll juga mengetuk pintu tersebut. Berlanjut pada Huntington dan Mannings yang sudah menemukan generatornya. Huntington langsung membenarkan generator tersebut. Mannings mungkin yang gabut nggak ada kerjaan gitu kan. Dia jalan-jalan sampailah di suatu ruangan dan ia melihat seperti organ-organ manusia yang digantung dan dikelompokkan sesuai fungsinya. Dia pun memberitahu pada Huntington bahwa ia hanya menemukan ruangan yang berantakan saja gitu cuy. Mungkin Doi nggak jujur karena panik dan gak mau membuat temannya juga takut kali ya. Berlanjut pada Huntington yang berhasil menyalakan generator dan membuat mesin-mesin di sana menyala. Johansson yang sedang duduk di depan ruang kendali seketika terkejut karena mendapatkan pesan, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Nah, di sini tuh dia langsung panik dah tuh ya kan. Anjing saha ya kan. Singkat cerita, setelah balas-balasan pesan, tiba-tiba mesin pembersih udara menyala. Pintu-pintu juga tertutup, es dan darah yang sebelumnya membeku pun mencair gitu. Mannings yang masih berada di ruangan penuh organ pun panik karena melihat itu semua gitu kan. Karena kan mencair gitu darahnya. Di sisi lain, Boxen dan Jekyll merasakan kayak ada gerakan gitu. Pintu besi di depan mereka seketika terbuka. Mereka melihat seseorang di dalam sana dan ternyata itu adalah Wade Carmichael. Kemudian tempat berpindah pada ruangan tungku di mana semua orang sudah berkumpul di sana termasuk Wade. Ia menceritakan setiap prajurit yang melalui split streaming di sini menjadi mengamuk, cacat, terus sangat kuat dan gila ya, pokoknya jogres banget pokoknya. Dan semua itu menyebar bukan dari udara tetapi melalui sentuhan kulit atau darah. Wade juga menjelaskan bagaimana cara dia bisa jadi orang satu-satunya yang selamat gitu.
Ternyata ia sembunyi dalam saluran ventilasi. Kemudian dia menyalakan monitor terus melihat apa yang masih terjadi lalu meledakkan ventilasi eksternal yang membuat banyak orang mati. Setelah itu baru deh ia mengunci diri dari dalam. Setelah perbincangan panjang itu, Ken yang mengetahui kalau Wit ahli komputer langsung memintanya untuk membantu mematikan payload. Wit yang mendengarnya pun kayak kaget dan kesel gitu kan, karena Wit tuh berpikir kalau mereka datang hanya untuk menyelamatkannya gitu. Ya ternyata ada misi lain, otomatis itu kan kayak mengulur waktu untuk Wit ketemu istrinya lagi. Ken pun menenangkan Wit yang kesal. Ken juga berjanji kalau mereka akan mengantar Wit pulang kembali ke bumi. Selanjutnya, Wit pun langsung beraksi mengeluarkan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Di sini kita diperlihatkan kalau Wit ini benar-benar asli jenius banget, cuy. Bener-bener dah asli nih orang jago banget. Sampai-sampai Doi bilang kalau sistem di sini tuh kayak masih dasar aja. Selanjutnya, Wit pun berkata pada Kapten Johansson kalau dia bisa mematikan payload tetapi dengan bantuan seseorang untuk menekan tombol terminal yang berada di bagian bawah. Menzies yang menjadi sukarela pun turun ke bawah dengan ditemani Greenwich dan Jackler. Kemudian Wit membuka jendela di ruangan itu dan meminta mereka memeriksanya. Nah, di sini baru deh diperlihatkan kalau tenaga stasiun di sini di Infini itu ternyata berasal dari kincir angin. Gokil juga ya, ternyata di luar stasiun itu kayak ada angin kencang banget gitu cuy ya. Namanya juga beda galaksi, kita kan nggak tahu cuy. Di sisi lain, Menzies, Greenwich, dan Jackler telah berada di ruangan bawah tanah. Mereka telah siap di posisi masing-masing. Kembali lagi pada Wit yang sedang mencoba mematikan payload. Kemudian datanglah Huntington yang mengajak ia berbicara lalu menuduh Wit terkena infeksi gitu. Nah, sebelumnya juga Huntington ini kayak udah curiga sama Wit. Wit yang sedang fokus pun sontak emosi dan memperlihatkan matanya pada Huntington yang membuktikan kalau Wit baik-baik saja dan negatif tidak terjangkit mineral tersebut. Seketika alarm berbunyi yang menandakan override pada tungku. Wit pun mencoba menenangkan mereka walaupun aslinya Wit juga panik, mah ada gitu kan. Johansson juga khawatir karena pasukannya berada di bawah. Wit memulai menginstruksikan Greenwich, Menzies, dan Jackler untuk membuat meteran pada tungku turun menjadi ke titik aman. Dan akhirnya misi mematikan payload berhasil.